ya. Di sini saya akan membahas bagaimana caranya men-setting soundcard V8 Plus ya. Kalau biasanya itu adalah soundcard V8, tapi ini ada plusnya. Sebenarnya tidak jauh beda dengan yang V8. Mungkin perbedaannya adalah Bluetooth ya, ada fasilitas Bluetooth, kemudian juga di sini menggunakan fader. Kalau biasanya itu knob-nya yang puntiran, nah sekarang dia menggunakan fader. Nah, di sini barangnya kita buka ya. Nah, di sini soundcard V8. Sekarang bagaimana caranya menyeting untuk soundcard V8 ya. Ini V8 Plus. Ini kalau tadi saya bilang itu adalah bedanya, ini di sini dia menggunakan fader, jadi bisa naik turun. Kalau yang knob itu yang puntiran dia cuma ke kanan ke kiri gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk men-setting soundcard ini ke dalam HP? Nah, kita akan mencobanya. Tapi sebelum mencoba, ini ada bagian-bagian dulu yang harus diketahui sama pemirsa ataupun yang mau nonton. Di sini ada banyak tombol ya. Yang di atas ini ada untuk mic, kemudian echo, treble, bass, record, musik, dan monitor. Di sini nggak cuman hanya ini aja tombol, tapi di atasnya ataupun di sebaliknya di sini ini juga ada banyak tombol yang harus pemirsa ketahui. Yaitu ada ini on off ini berarti untuk menghidup atau mematikan perangkat ini. Kemudian ada live 1, live 2, akompani instrumen, komputer, jar, earphone, headset, mic, kondenser, dan mic dynamic. Nah, sekarang tugasnya atau fungsinya dari ini sendiri itu apa saja sih? Yuk kita terangkan satu persatu. Oke, kalau yang pertama ini on off di sini ya. Tentu teman-teman sudah tahu ya, untuk memutus atau menyambungkan ya. Di sini untuk menghidupkan ataupun mematikan ketika mungkin kalau mati ya, pengen mati ya dimatikan saja. Terus kemudian kalau mau hidup ya di-on-kan saja begitu ya. Tentu teman-teman sudah tahu. Kemudian yang di sampingnya ya, di sampingnya ada live 1. Live 1 ini gunanya untuk apa? Nah, ketika kita mau rekaman ini, live ini kita masukkan ke dalam HP ya. Nah, dalam soundcard ini kita dibawakan 3 buah kabel ya. Ini 3 buah kabel. 2 untuk input, kemudian yang 1 untuk kabel data ataupun charger. Begitu. Nah, seumpama ini yang tadi live 1. Live 1 ini kita gunakan untuk input HP ya. Kita bisa menggunakan live 1, tapi terserah ya, mau live 2 ataupun live 1 terserah. Kalau seumpama pengen semuanya juga nggak apa-apa, berarti perangkatnya juga ada 2, yaitu HP-nya ada 2 gitu. Ini kita masukkan ke live 1 ya, kemudian kita colokkan. Nah, tapi sebelumnya kita hidupin dulu ya. Kita hidupin dulu. Kita colokkan ke dalam HP. Ya, ke dalam HP. Ya, kalau di HP itu ya sekarang banyak kan yang HP untuk jacknya itu 3,5. Nah, ini 3,5 kita masukkan ke dalam HP. Nah, di situ kita menggunakan aplikasi apa terserah, mau itu berbentuk dengan audio visual ataupun cuman audio, dalam artian cuman mungkin suaranya saja. Kalau visual berarti audio sama gambarnya ya. Kita mau rekam menggunakan video juga bisa gitu. Tergantung teman-teman seleranya, mau suara saja atau suara sekalian gambar. Kemudian itu ya, live 1, live 2 itu sama saja gunanya fungsinya. Mama, kalau kita mau bikin semuanya 2, ini live 1 untuk kamera standby, mungkin cuma menggunakan remote. Terus yang kedua, kita bisa kamera 2-nya untuk bisa jalan-jalan. Jadi suasananya yang di
syuting ataupun direkam, nggak cuma itu saja, bisa di samping kiri, samping kanan juga bisa kelihatan. Itu gunanya lab 1 sama lab 2. Kemudian ini ada accompany instrument. Nah di sini untuk apa? Nah kalau accompany instrument sebenarnya juga inputnya sama kayak ini, kita masukkan ke dalam instrumen, entah itu gitar ataupun keyboard ataupun alat musik yang lainnya ya. Ini kita kok ada pertanyaan, ini jacknya kecil bagaimana? Terus kalau seumpama itu keyboardnya jacknya gede, gitar jacknya gede yang 6,5, ukuran 6,5, nah kita buat kombinasi atau bisa dikatakan dengan converter. Kebetulan juga saya ada converter, cuman di sini oh ya ada. Saya akan contohkan, ini adalah converter. Ini seumpama kita masukkan instrumen, kita colokkan ke jack 3,5, kemudian keluarnya 6,5. Nah di sini gunanya untuk jack yang 6,5, entah itu instrumennya nanti di keyboard ataupun di gitar. Itu untuk accompany instrumen. Terus kemudian ada komputer ataupun charger, ini cuma untuk mengecas, atau kalau tidak kita menggunakan fasilitas laptop ataupun CPU, kita masukkan ke dalam CPU ataupun laptop. Nah nanti aplikasinya apa? Banyak untuk aplikasi rekaman, entah itu Nuindo, entah itu Fruity Loop dan lainnya. Kemudian ini earphone. Earphone ini gunanya untuk monitor kita menggunakan headset ya. Kalau tidak, ini untuk keluarnya kita jadi menggunakan tambahan yaitu speaker, entah itu speaker aktif ataupun speaker pasif ya. Bedanya adalah apa? Kalau seumpama earphone itu kita masukkan di sini menggunakan headset, yang mendengar adalah kita. Tapi kalau seumpama kita masukkan ke dalam speaker aktif, yang mendengarkan nggak cuma kita tapi banyak orang di sekeliling kita gitu. Kemudian ada headset, ini juga ada tambahan lagi, mungkin teman-teman bisa masukkannya, ini untuk speaker aktif, ini untuk headset untuk monitor kita gitu. Kemudian di sini ada mic condenser atau condenser mic. Nah di sini mic condenser itu juga untuk bisa kita vokal ya. Nah kalau kondensor itu karakternya adalah peka. Ketika kita ngomong, ketika kita bicara, samping kita bicara, dia akan masuk. Beda kalau seumpama kita masukkan ke dalam dynamic mic. Nah ini di sini kalau kita ngomongnya tidak terlalu mepet, dia tidak akan masuk ke dalam rekotan ataupun rekaman. Nah yang lainnya dia juga tidak masuk, karena apalagi karena terlalu jauh. Itu bedanya mic kondensor dan mic dynamic. Nah sekarang yang jadi pertanyaan lagi adalah, ini accompany ini bisa untuk instrumen, ini juga sebenarnya bisa untuk instrumen. Perbedaannya apa? Perbedaannya di hasilnya ya. Kalau seumpama kita instrumennya masuk di sini ya, di jack dynamic, kemudian untuk vokal kita masukkan ke kondensor mic, nanti hasilnya akan timpang tindih ya, seperti itu. Jadi makanya bagaimana agar tidak timpang tindih, kita masukkan ini mungkin untuk vokal, ini untuk vokal, terus instrumennya untuk apa? Di mana? Di accompany instrumen. Karena apa? Di sini sudah ada pengaturannya sendiri-sendiri ya. Kalau seumpama di sini ya teman-teman ya, ini nanti saya terangkan lagi. Kalau seumpama di sini ini untuk kondensor untuk vokal, dinamik untuk instrumen, dia pengaturannya jadi satu. Begitu. Nah, kalau seumpama kita ini untuk instrumen, ini untuk vokal, ini pengaturannya ada dua ya, sendiri-sendiri. Nah, di sini ya. Di sini ada mic. Ya, di sini ada mic, kemudian juga ada echo, kemudian ada treble. Nah di sini ada masternya. Seumpama kita mau bicara ya, menggunakan mic, ini kita contohkan saja menggunakan mic, tapi saya ini micnya bukan mic untuk vokal, tapi mic seharusnya untuk instrumen, karena ini berhubung ya ada apa adanya. Jadi ini cuma contoh saja, ini menggunakan mic. Nah, kemudian kita bicara, kemudian ini untuk volume micnya. Jadi tergantung mau besar kecilnya kita
kita besarkan, pengen besar kita tambah, kita tinggal bicara. Nanti kalau bisa mendengar, kita menggunakan earphone ataupun headset. Jadi yang bisa ataupun tahu adalah, tapi kalau kita masukkan ke dalam speaker aktif, nanti siapa yang itu akan mendengar. Itu. Kemudian ini ada ego, pengaturan ego itu seperti kalau kita bicara itu ada ngau-ngaunya, tapi kalau tidak ada ngau-ngaunya, nah itu berarti egonya kecilin. Kalau seumpama terlalu besar ya ngau-ngau seperti gua, itu dibesar. Tergantung selera juga teman-teman. Kemudian ada treble bass. Nah, treble bass ini juga selera teman-teman. Mau untuk low-nya pengen gede kita tambahin. Kemudian untuk treble pengen lebih suaranya treble kita tambahin. Itu tergantung dari teman-teman. Kemudian di sini ada record. Nah, di sini record ini yang itu tadi kita keluarin untuk ke HP, kita kemudian record. Nah, ini hasil maksimal. Kalau seumpama kita posisinya di bawah ataupun nol, nanti rekamannya tidak ada suaranya. Tapi kalau kita tekan itu ya kalau bisa secara full gitu ya, maksimal. Kemudian untuk musik, nah di sini musik itu tadi yang untuk instrumen, volume instrumen tadi. Jadi kita bisa atur. Nah, makanya tadi kalau seumpama kita pisahin di sini vokal, di sini instrumen, kita bisa mengatur. Jadi bisa ini mana yang biar bisa bedanya kita atur di sini. Tapi kalau seumpama jadikan satu ya, instrumen sama mic condenser ataupun mic, suara akan tenggelam di situ. Nah, kemudian bisa saja ini musik itu tadi kan ada fasilitas Bluetooth. Kita menggunakan HP, terus kemudian kita memplay musik. Di sini masuknya ya pengaturannya untuk keras ataupun pelannya suara musik. Kemudian ini monitor itu untuk mengatur keluarnya dari headset ya, besar kecilnya. Entah itu nanti kita monitornya pakai speaker aktif ataupun cuma menggunakan headset, itu tergantung dari monitor ini. Nah, kemudian setelah itu di bawah-bawahnya adalah menu-menu untuk suara-suara seperti ini, ada elektro, pitbend, shockwave, mic, dub, vokal dan lain-lain. Gitu. Nah, di sini biasanya kalau orang menggunakan vokal itu menggunakan efeknya adalah shockwave sama MC. Ya, itu. Kemudian di sini ada hail, workshop, despis, nah, loud, applause. Nah, ini adalah efek-efek suara yang lain. Seperti applause itu berarti bertepuk tangan. Seperti itu, ya. Jadi kalau seumpama kita mau rekam tadi ya sudah dijelaskan dari awal ya, cara-caranya bagaimana itu sudah saya jelaskan. Oke, kalau dulu belum jelas nanti tanya di channel saya, insya Allah saya akan jawab. Oke, selamat siang.